kami calon guru penggerak Angkatan 11 Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 21.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamatan atau observer, PUS, dan juga PUSI. Bersama saya Andri Kurniawan dari SDN Batu Ampar 02 Pagi. Saya Bu Miliana Lumbandal dari SMA Negeri 64 Jakarta. Saya Fani Elisa Sibuya dari SDN Makassar 01 Pagi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Meli. Selamat siang Bu Fani. Bagaimana kabarnya Bu Meli? Luar biasa Bu Fani. Syukurlah kalau Bu Meli hari ini sehat-sehat dan luar biasa. Sama seperti saya juga sehat Bu Meli. Saya dengar Bu Meli akan melakukan observasi nih terhadap Pak Andri, di mana Bu Meli selaku coach dan Pak Andri selaku coach. Nah, sebelum melakukan supervisi observasi itu, saya ingin menyampaikan nih beberapa hal yang perlu kita diskusikan nih Bu Meli tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Meli, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati nih Bu Meli. Bu Meli akan mengcoaching Pak Andri, saya akan melihat bagaimana proses tersebut, apakah proses coaching Ibu Meli itu sesuai dengan alur Tirta atau belum, ataukah pertanyaan Bu Meli berbobot nih kepada coaching, dan bagaimana juga nih sikap coaching, apakah coaching itu bisa menyampaikan masalah-masalah secara tenang dan bisa menceritakan nih permasalahannya kepada Bu Meli, dan jangan lupa ya Bu Meli, sesuai dengan prinsip pada coaching diantaranya terjadi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih Bu Meli, kompetensi apa nih yang Ibu ingin kembangkan pada coaching pada hari ini? Terima kasih Bu Fani. Pada kesempatan kali ini, potensi yang ingin saya kembangkan dari Pak Andri yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Fani. Wah, Bu Meli sudah paham nih tentang prinsip-prinsip coaching. Nah, selanjutnya Bu Meli, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Begini Bu Fani, kompetensi yang ingin saya majukan, yang saya ingin kembangkan lebih spesifik lagi, yaitu pada kompetensi presence, ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Fani. Kemudian nih Bu Meli, pertanyaan terakhir nih, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching berlangsung? Saya menginginkan coach saya ini mampu menemukan solusi dari tiap-tiap permasalahannya, atau menemukan strategi-strategi langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahannya, Bu Fani. Baiklah Bu Meli, sepertinya Ibu Meli sudah memahami teknik coaching pada alur Tirta dan memahami kompetensi yang ada pada teknik coaching ini. Semoga di teknik coaching Ibu dapat mengimplementasikannya dengan Pak Andri, sehingga Pak Andri dapat kembali menggali kompetensinya sebagai coaching dan menemukan permasalahannya Bu Meli ya. Selamat mengcoaching Pak Andri. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani. Berhubung meeting sama Prabowo, maaf saya dulu ya. Asal aja kau. Kalau nggak bisa nih. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Bu Mel. Apa kabarnya Pak Andri? Baik Bu Mel. Bu Mel gimana kabarnya? Luar biasa Pak Andri. Pak Andri, saya dengar-dengar Pak Andri ada yang mau disampaikan atau ada yang diceritakan gitu ya Pak Andri? Ya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mel.
Baik Pak Andri, untuk mengefektifkan waktu kira-kira kita batasi sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Andri. Nah, topik apa yang mau disampaikan ya Pak Andri? Kali ini Bu Mel, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman kan semakin canggih, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah saya itu tidak mau berubah. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional yang lama, sehingga pembelajaran jadi kurang kooperatif seperti itu. Oke, jadi kalau saya ambil benang merahnya dari yang Bapak sampaikan ini, bahwa Pak Andri mendapatkan pengamatan dari rekan-rekan guru bahwa pembelajaran kurang bervariatif, begitu ya Pak Andri? Untuk Bu, kurang berkooperatif, baik itu medianya atau model pembelajaran. Masih model yang lama begitu saja. Nah, pada kesempatan kali ini, apa sebenarnya yang keinginan terbesar dari Pak Andri? Dari ucapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, baik. Kira-kira yang Bapak inginkan adalah perubahan dari rekan-rekan guru ya Pak. Kira-kira seperti apa perubahan yang Bapak inginkan Pak Andri? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajaran yang lebih kooperatif. Misalnya saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz yang sekarang sedang marak digunakan para guru. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode-metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu. Oke, nah dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan bervariasi metode itu yang Bapak inginkan ya Pak. Kemudian model atau media itu bisa dikatakan bahwa adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Kemudian jika kita membuat stuck di level 10, kira-kira posisi rekan-rekan di sekolah itu berada di level berapa nih Pak? Saya kira di level 5 Bu, di kondisi sekarang ini. Mereka ya, karena sekolah itu masih banyak guru senior ya, sehingga kalau untuk level lebih tinggi jadi sepertinya agak sulit Bu, ya mungkin saat ini masih ada di level 5. Baik, di level 5, jadi rekan-rekan masih berada di level 5 kondisi saat ini ya Pak. Kira-kira di level berapa kondisi ini bisa Bapak tingkatkan dengan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Andri? Mungkin naik 2 level sampai tingkat 2 ya Bu, karena kalau untuk level lebih tinggi misalnya 8, 10 agak sulit mengingat gurunya, kebanyakan guru yang senior sudah tua ya. Mungkin dari level 5 ke level 7 bisa dilakukan Bu. Baik, tadi Bapak berharap bisa naik di level 7 ya Pak. Nah, kira-kira apa usaha yang dapat Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya juga saya masih berpikir Bu, rencananya atau tindakan seperti apa. Tapi yang bisa saya berikan mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi itu bergantian ya Bu. Oke, untuk kegiatan mentoring, Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisa nggak teman-teman nyaman dengan penyampaian cara itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba sosialisasikan dengan kepala sekolah untuk semacam membuat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuan sih untuk meningkatkan prestasi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Baik, jadi Pak Andri ingin merencanakan kegiatan mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop seperti itu ya Pak. Nah, dari ketiga strategi ini, mentoring, kemudian workshop atau pelatihan, kira-kira Pak Andri lebih nyaman
atau di mana nih rencana atau strategi yang paling manjur atau yang lebih mengena yang bisa Bapak terangkan? Mentoring sepertinya Bu, ya, karena untuk pelatihan atau workshop persiapan yang matang, itu juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga mahal karena dana sumber juga sulit. Jadi mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh saya saat ini ya mentoring Bu. Oke, tadi Bapak menyebutkan Bapak berfokus pada kegiatan mentoring dalam waktu dekat ini. Nah, untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak membutuhkan support atau bantuan dari mana saja, Pak? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan teman guru di sekolah, nah, yang memang sudah ahli dalam bidang IT, dalam menggunakan pembelajaran juga dia sudah variatif. Mungkin nanti dia yang akan membantu saya Bu dalam melakukan mentoring ini. Oke, jadi sasaran Bapak pada rekan-rekan kerja ya untuk kegiatan mentoring. Nah, kapan Bapak mampu merealisasikan kegiatan mentoring ini, Pak? Insya Allah sepatnya Bu, minggu depan mungkin ya saya akan melakukan itu. Kita coba dulu berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan teman sejawat di sekolah yang mencoba. Selamat siang Bu Meli. Selamat siang Bu Fani. Wah, tadi saya sudah melihat bagaimana Bu Meli sudah melakukan teknik coaching nih dengan Pak Andri. Nah, dari teknik coaching tadi tuh saya melihat nih Bu Meli itu sudah melakukan dengan cukup baik dan cukup bagus ya Bu Meli ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Bu Meli pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja nih yang Ibu sudah lakukan nih pada saat melakukan coaching terhadap coach Ibu Pak Andri, dan terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai. Baik Bu Fani, dari kegiatan coaching ini yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan coaching dengan teknik alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut mampu menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya dengan sendiri, gitu Bu Fani. Oh begitu Bu Meli. Menurut saya sebagai observasi tadi setelah saya melihat bagaimana Ibu memantik Pak Andri, bagaimana Ibu menciptakan kehadiran penuh, bagaimana Ibu menjalin kemitraan dengan Pak Andri, itu sudah sesuai dengan proses alur tirta ya Bu ya. Dan Ibu Meli juga sudah berusaha nih menggali kompetensi Pak Andri sebagai coaching dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Andri sendiri yang menemukan masalah pada permasalahan yang dilakukan pada unit coaching ini tadi. Nah, dengan memperhatikan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir di Bu Meli sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan nih sebagai coaching gitu Bu Meli? Jadi Bu Fani, dari kompetensi ini yang ingin saya gali lagi yaitu saya ingin memahami proses coaching ini ya, sehingga tiap alur itu yang saya lakukan, yang saya pahami mampu mempraktikkan coaching lebih baik lagi Bu Fani. Oke, nah itu ya Bu Meli yang kita harapkan ya Bu Meli ya, sehingga kedepannya coaching itu dapat lebih baik dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, rekan kerja, maupun bermanfaat bagi di lingkungan sekolah ya Bu Meli ya. Nah, pada saat ini kita tutup dulu nih Bu Meli. Jika terjadi teknik coaching lagi atau Ibu Meli membutuhkan bantuan observasi, kita bisa berbincang-bincang kembali. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Fani. Terima kasih. Andri, apa kabarnya Andri? Baik Bu Mel. Sehat Andri? Sehat Bu Mel. Tetap semangat ya. Pak Andri, sebelum kita melakukan
coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Yang pertama tuh saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak Andri, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu. Pertama, tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, pertanyaan kedua Pak Andri, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalami pada proses coaching kali ini? Yang pencapaian yang saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan kali ini, saya coaching mendapatkan solusi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak untuk observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, Banyak kabarnya Bu Fani. kabar saya baik Pak Andri. Kabar Pak Andri gimana Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Fani ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu? Iya nih Pak Andri, ada sesuatu yang mengganjal nih Pak Andri dalam hati saya Pak Andri. Apakah Pak Andri punya waktu untuk mendengarkan cerita saya? Ada Bu ya, mungkin 15 menit atau 20 menit kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Fani? Gini Pak Andri, saya sih Pak Andri ketika saya melihat nih Pak Andri di kelas-kelas kebanyakan pekerja saya nih Pak Andri, saya melihat bahwa peserta didik itu ngantuk sekali Pak Andri. Saya melihat ya wajar sih Pak Andri mereka ngantuk karena rata-rata guru di sini Pak Andri menggunakan sistem ceramah dan ceramah Pak Andri. Setiap waktu ceramah akhirnya kan membuat tidak pembelajaran itu tidak kreatif aktif gitu Pak Andri, sehingga ya menurut saya pembelajarannya kurang bervariasi lah Pak Andri. Oke, kalau itu yang saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bu Fani ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu Fani kurang bervariatif gitu ya. Ya betul Pak Andri, memang kurang bervariasi, itu baik dari media, dari model, sehingga pembelajaran mereka ya model lama-lama aja gitu Pak Andri. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Nah Pak Andri, sebenarnya dari diskusi kita hari ini Pak Andri yang saya inginkan itu Pak Andri, yang pertama adanya perubahan di sekolah saya Pak Andri dalam hal menyampaikan materi pembelajaran pada siswa Pak Andri, di mana teman-teman rekan kerja saya itu menggunakan metode pembelajaran gitu Pak Andri yang tepat. Oke, jadi Bu Fani yang harapkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Fani ingin lihat atau dapatkan? Ya, yang seperti saya ceritakan tadi Pak, adanya perubahan dalam penyampaian materi Pak, kemudian perubahan dalam menggunakan model-model pembelajaran. Seperti kita ketahui ya Pak ya, bahwa sekarang zaman itu sudah berubah, banyak sekali metode dan model pembelajaran
yang tersedia pada platform-platform atau Google atau YouTube gitu ya Pak ya, kita bisa belajar metode pembelajaran sehingga tidak menggunakan metode pembelajaran sama sepanjang hayat. Dari yang boleh sampaikan, yang saya tangkap dari pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, metode, model, atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal. Itu berada di level, jika itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Bu Fani sekarang itu berada di level berapa? Nah, ini saya gimana ya Pak ya, saya melakukan penilaiannya. Saya lihat sih Pak, pada guru-guru memang ada sih Pak beberapa guru yang menggunakan model gitu, Pak. Namun pada kondisi levelnya saya mungkin Pak memberikan level 5 kali Pak. Oke, di level 5 ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih? Yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Fani. Oke, baik Pak. Kalau itu sih Pak, saya rasa rekan kerja saya bisa mencapai mungkin ya Kak ya, satu tingkat dulu nih mereka mencapai. Bisa jadi juga ada yang mencapai tingkat 7, 8, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa mencapai level 10 begitu Pak. Oke, nanti level 5 ke level 7 naik 2 ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih Pak ini dalam masih bayangan saya saja sih Pak, masih dalam apa sih Pak, rencana saja nih Pak. Yang saya pikirkan semacam mungkin kegiatan mentoring kali Pak, face to face dengan rekan kerja saya Pak, secara bergantian seperti itu. Oke, itu harus melakukan mentoring ya. Itu harus menggunakan mentoring atau pendampingan rekan sejawat. Kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin pernah Ibu Fani terapkan? Misalkan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaiannya. Nah, yang pernah saya lakukan sih Pak ya, selama ini ya memang baru satu orang ya Pak ya yang baru saya mentoring. Mungkin ya akan saya lakukan dengan guru lain kali Pak, mentoring juga Pak. Saya mencoba konsultasikan dulu Pak dengan kepala sekolah saya. Apakah saya boleh nih Pak melakukan mentoring dengan teman kerja saya yang lain, sehingga teman kerja saya yang lain bisa dapat mentoring gitu dengan banyak gitu Pak ya, dengan massal, sehingga proses penyampaian materi pembelajaran dan penggunaan media juga metode dan model pembelajaran itu lebih bervariasi gitu. Ini ingin melaksanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira perubahan ini yang lebih nyaman tuh atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana ya? Menurut saya Pak dalam jangka waktu pendek atau yang lebih dekat ya Pak ya bisa saya lakukan adalah teknik mentoring Pak. Kenapa saya memilih teknik mentoring Pak? Karena dengan teknik mentoring ini kan tidak begitu sulit ya Pak ya, bisa dilakukan dengan waktu yang cepat Pak. Karena tidak membutuhkan tempat atau ruangan khusus atau tidak membutuhkan tim pengajar dari yang lain Pak atau narasumber begitu Pak. Nah, jadi saya kesimpulan yang lebih tepat saya ambil metode itu Pak. Mentoring ya Bu yang di awal ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira perubahan ini bukan support atau dukungan dari siapa ya? Oke Pak. Iya sih Pak ya, setelah saya pikir-pikir kalau saya sendiri. Ya Bapak Andri. Yang Bu. Oke Pak Andri, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Fani. Nah sebelum penutupan Pak Andri, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Coaching ini saya sudah merasa melakukannya dengan alur kata, antara lain menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk memetakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Andri, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching dengan Bu Fani sudah berjalan dengan baik
kemudian proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Andri juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Fani sehingga Bu Fani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Andri sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini ya Pak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, semoga hari ini bisa berjalan dengan luar biasa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Gimana kabar Bu Fani? Alhamdulillah Pak Andri, hari ini kabar saya baik. Kalau kabar Pak Andri sendiri bagaimana Pak Andri? Alhamdulillah baik juga Bu Fani. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Sudah saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan atau bobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tertib merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu, diantaranya kegiatan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama kan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Andri, dalam coaching hari ini tuh Pak Andri sebenarnya yang ingin saya sampaikan atau yang saya ingin kembangkan pada coaching saya itu pertama Pak Andri presence atau kehadiran penuh Pak. Yang kedua saya mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Andri. Pertanyaan kedua Bu Fani, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik dari yang ingin diobservasi hari ini? Oke Pak Andri, pada observasi hari ini tuh Pak Andri kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak Andri serta memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Lalu dua ya. Kemudian terakhir Bu Fani, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu sebagai proses coaching kali ini? Nah pada saat ini Pak, coaching saya inginkan dari coaching saya itu bisa menemukan nih Pak solusi dari permasalahan, kemudian menemukan langkah-langkah yang tepat nih Pak dari permasalahan yang dihadapi gitu Pak. Oke Bu, baik, demikian yang cukup ya saya. Kalau observasi kali ini nanti silakan Ibu melakukan coaching terhadap visi. Baik Pak Andri, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini matikan dulu. Oke. Selamat siang Bu Meli. Selamat siang Bu Fani. Bagaimana nih kabarnya Bu Meli? Luar biasa Bu Fani. Gimana kabar Bu Fani? Sama seperti Bu Meli, saya pun selalu sehat dan semangat Bu Meli. Tapi kelihatannya Bu Meli ada sesuatu nih. Ada nggak yang ingin ceritakan kepada saya nih Bu Meli? Benar Bu, ada dan sangat penting untuk saya segera sampaikan kepada Bu Fani. Oke Bu, tapi saya ini nggak punya waktu banyak ya Bu ya. Saya punya waktu tuh 20 sampai 30 menit Bu kira-kira. Ibu boleh ceritakan atau curhat nih dengan saya hari ini. Begini Bu Fani, ini terkait dengan rekan-rekan guru
di sekolah saya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu, Bu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode sama. Terus di kelas juga tidak ada media pembelajarannya. Padahal kan kita ketahui ya, Bu ya, perkembangan zaman itu kan sekarang semakin canggih, teknologi semakin beragam. Kemudian kenapa guru-guru tidak mau mengadakan perubahan dalam dirinya? Seperti itu, bukan? Baik Bu Meli, tapi bagus sekali loh Bu Meli. Bu Meli bisa memperhatikan teman-temannya. Secara saya garis bawahi nih Bu Meli, berarti dari cerita Bu Meli bahwa teman-teman Bu Meli ini kurang bervariasi ya Bu ya permasalahannya. Ya benar, Bu, kurang bervariasi. Baik itu media maupun model pembelajaran masih kurang update, Bu. Dari pembicaraan kita ini, dari diskusi kita ini Bu Meli, apa solusi yang Ibu Meli harapkan dari diskusi kita ini? Titik fokus yang ingin saya dapatkan pada kesempatan kali ini ya, Bu, pencerahannya yaitu tentang saya mengharapkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pada pembelajaran kelompok usia. Mengapa Ibu menginginkan perubahan pada pembelajaran yang bervariasi gitu? Karena perubahan untuk menyediakan ya, Bu, ya, media pembelajaran yang bervariasi ini kan sejalan dengan hakikat pengajaran kita, menyediakan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Berarti Bu, dari hasil pembelajaran variatif Ibu mengharapkan supaya peserta didik lebih aktif ya Bu ya. Nah, dari perubahan tersebut Bu, perubahan seperti apa sih yang Ibu harapkan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik begitu Bu? Oke. Sepertinya saya ingin begini, Bu, ketika jadi Bapak Ibu itu tidak hanya mengajar dengan ceramah. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu sudah mampu menyediakan metode-metode pembelajaran seperti PBL, kemudian yang basic-nya bukan bagi kita sebagai senternya, tetapi kepada murid. Baik Bu, dari yang saya dengarkan tadi Ibu menggunakan variasi metode, model, media. Nah, kira-kira nih Bu, tadi Ibu sudah melihat nih rekan kerja Ibu, terus Ibu sudah mengetahui nih pembelajaran bervariasi, adanya PBL dan student center ya Bu ya. Kira-kira rekan kerja Ibu nih pada level berapa nih Bu? Dari 1 sampai 10 nih skalanya Bu. Kira-kira ya, Bu, yang menurut saya itu masih di skala Oke, pada saat ini kondisinya ada di level 6. Nah, pada pembelajaran ini kan metode pembelajarannya Bu ya. Kalau keaktifan nih Bu, kira-kira pada level berapa nih? 1 sampai 10 keaktifan, mulai dari guru, cara mengajar, pada level berapa nih Bu? sepertinya sama ya, Bu, ya, masih di level 6 bukan? Menurut menurut Bu Meli, apakah mereka bisa ditingkatkan gitu Bu, atau perubahan apa nih yang Ibu harapkan nih gitu, terjadi pada level berapa gitu Bu? Saya percaya ya, Bu, ketika kita khususnya guru mau berusaha, kemampuan itu bisa ditingkatkan sampai level 7, 8, 10 mungkin, Bu. Ya, memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan sudah senior, susah untuk menerima masukan dari yang muda gitu, Bu. Ya, tapi saya percaya itu masih bisa dinaikkan lagi. Oke. Kalau Ibu ya kepercayaan diri Ibu ya,
Nah, untuk meningkatkan nih Bu dari level 5, dari level 6 menuju level 7, 8, 9, 10 ini bagaimana cara Bu Meli ini untuk meningkatkan gitu Bu dari level-level tersebut menjadi level yang lebih baik gitu Bu? Sebenarnya Bu, saya masih memikirkan ya, kira-kira apa ya rencana atau strategi saya yang manjur ya, dan akan bisa saya perbuat. Tapi sampai saat ini mungkin dengan kegiatan mentoring atau pendampingan individu. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Pak Andri. Bu Fani tadi sudah melakukan coaching yang Bu Meli ya. Nah sebelum menutupan Bu, saya akan tanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Ini menurut pandangan saya ya Pak ya, pada proses coaching tadi yang sudah saya lakukan, menurut saya nih Pak, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan identifikasi, kemudian saya menanyakan reaksi rencana aksi, kemudian saya sudah juga menanyakan tanggung jawab Bu Meli, sehingga alur tersebut bisa menggali kompetensi coach saya untuk menceritakan permasalahan, dan coach saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Oke Ibu. Ya. Saya juga sebagai observer berpandangan sama ya tadi tentang proses coaching Bu Fani dengan Bu Meli sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah dengan alur kita. Dan juga tadi Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Meli sehingga Bu Meli bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan metode coaching ya. Nah, ada juga pertanyaan nih, belum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Ibu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara Pak lebih memahami lagi sih Pak proses alur Tirta pada proses supervisi coaching ini sih Pak, begitu, sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ya yang lebih baik lagi ya Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.